Soal paling tinggi skor IRT-nya. Tepat sekali. Soal analisis kecukupan ya. Soal yang paling memakan banyak waktu di subtes TPS pengetahuan kuantitatif. Jika kalian bisa menyelesaikan soal ini dengan benar, tentu skor kalian akan tinggi. Dalam video ini akan kita bahas bagaimana tips menyelesaikan soal ini dengan benar. Simak video ini sampai selesai. Ini adalah soal asli UTBK SNBT tahun 2024 subtes pengetahuan kuantitatif soal nomor 18. Bagi yang belum menonton video pembahasan untuk soal nomor 1 sampai nomor 17, bisa menuju ke playlist di pojok kanan atas ini ya. Soal ini berkaitan dengan sistem koordinat Kartesius yang di dalamnya ada 3 buah titik yaitu A, B, dan juga C yang akan membentuk suatu segitiga ya, namanya segitiga ABC. Kemudian ini ada pertanyaan, apakah garis Y sama dengan MX memotong segitiga ABC? Perintahnya adalah putuskan. Apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut ya? Pertanyaan bahwa apakah garis Y sama dengan MX ini memotong segitiga ABC? Langsung saja coba kita gambarkan segitiga ABC ke dalam sistem koordinat Kartesius. Ini misalkan ada sistem koordinat Kartesius, sumbu X dan sumbu Y, kemudian titik A, koordinatnya 1,1, berarti kira-kira di sini ya. A 1,1, kemudian B 1,3, berarti di atas ini B-nya. Nah, kemudian yang jadi masalah, koordinat titik C-nya ini adalah D,2. Dengan nilai D-nya itu belum ditentukan ya di awal. D itu nanti dari pernyataan-pernyataan yang diberikan. Karena di sini koordinat C-nya adalah D,2, artinya ordinatnya sudah jelas 2. Y sama dengan 2 kira-kira di sini, berarti nanti kemungkinan titik D ada di sepanjang garis sini. Y sama dengan 2. Tergantung intervalnya ya. Apakah kurang dari 0, lebih dari 0, kurang dari 1, lebih dari 1, dan sebagainya. Nah, kita ke pernyataan yang pertama. Saat M lebih dari 1 dan D kurang dari 1, nah nanti apakah garis Y sama dengan MX memotong segitiga ABC? Oh ya, berarti kita harus pahami dulu di sini ada garis Y sama dengan MX. Untuk garis Y sama dengan MX, garis Y sama dengan MX ini pasti melalui 0,0. Saat X-nya 0, Y-nya juga 0. M kali 0, hasilnya Y-nya juga 0. Jadi selalu melalui 0,0. Kemudian M ini adalah gradien ya, atau kemiringan garis. Kalau gradiennya positif, berarti nanti garisnya ke kanan atas. Kalau negatif ke kanan bawah. Semakin besar nilai gradiennya, maka semakin terjal ya kemiringannya atau semakin tegak. Sehingga nanti kalau dia sejajar sumbu Y, gradiennya itu berarti tidak terhingga. Kalau sejajar sumbu X, berarti gradiennya adalah 0. Ilustrasinya begini. Jadi kalau misalkan imbang nih ya, imbang antara X sama Y-nya, ini berarti gradiennya sama dengan 1. Kemudian, nah kalau ini sejajar sumbu Y, ini berarti tegak lurus ya atau vertikal, ini berarti nanti gradiennya tidak terhingga ya atau infinity. Kalau di antara 1 sampai tidak terhingga ya berarti nanti bisa 2, bisa 4, bisa 8, bisa 10 gitu ya. Intinya gradiennya antara 1 sampai tak terhingga. Untuk yang ini ya. Kemudian kalau sejajar sumbu X atau horizontal berarti ini gradiennya adalah 0. Nah, antara 0 sampai 1 ya berarti bisa setengah, bisa sepertiga, dan sebagainya. Kemudian untuk yang arahnya ke kanan bawah ini berarti gradiennya negatif. Kita kembali ke pernyataan 1. Untuk M lebih dari 1 dan D kurang dari 1. Di sini disebutkan D-nya kurang dari 1. D itu adalah absis. Absis adalah nilai X. X-nya 1 di sini berarti kalau kurang dari 1, kemungkinan nilai D-nya ada di bawahnya 1 ini ya. Berarti bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Kita misalkan ambil yang D-nya di setengah ya.
Sehingga koordinat titik C-nya nanti jadi setengah koma 2. Segitiga ABC-nya kurang lebih seperti ini. Akan kita coba lihat, kita analisa dengan gradien lebih dari 1, berarti di atasnya titik 1,1 nih ya. Jadi ilustrasinya begini, ini ketika gradiennya lebih dari 1, misalkan ini gradiennya sama dengan 2, ini M sama dengan 2, berarti kondisinya ketika M sama dengan 2, benar dia memotong segitiga ya. Berarti ini jawabnya adalah ya. Tapi karena ini tidak ada batasan atasnya lebih dari 1 sampai tak terhingga, kalau misalkan gini nanti, nah ini posisinya seperti ini misalkan adalah gradiennya saat gradiennya misalkan ini 8 dah ya, ini gradiennya 8 atau 10. Jelas ini berarti dia tidak memotong ya, ketika gradiennya lebih dari 4 nih ya, gradiennya lebih dari 4, ini posisinya berarti dia tidak memotong. Sehingga ketika gradiennya sama dengan 8, ini jawabnya menjadi tidak. Berarti pernyataan 1 ini jawabannya bisa ya, bisa tidak. Sehingga pernyataan 1 saja tidak cukup. Kita coba ke pernyataan yang kedua. Ketika M lebih dari 0 dan D kurang dari 0. Ini gambarnya sama ya. D kurang dari 0 itu berarti negatif. Kita misalkan ambil ini min 1,2 ya koordinat C-nya. Nah, ketika M lebih dari 0, gradiennya lebih dari 0, berarti bisa di bawahnya 1 nih. Nah, ketika di sini nih, ini misalkan posisinya adalah M sama dengan setengah. Ini berarti tidak memotong ya, tidak berarti. Kemudian, kalau kita ambil misalkan ini M sama dengan 2, ternyata dia memotong. Ini ya berarti. Pernyataan 2 pun jawabannya bisa ya, bisa tidak. Pernyataan 2 saja juga masih tidak cukup. Ini mau tidak mau kita harus cek bersama-sama ya, 1 dan 2. Nah, ketika bersama-sama, untuk M-nya di pernyataan 1 adalah lebih dari 1, dan di pernyataan 2 M-nya lebih dari 0. Di pernyataan 1, ini M-nya lebih dari 1. Kemudian di pernyataan kedua, M-nya lebih dari 0. Nah, kita ambil yang memenuhi keduanya, berarti lebih dari 1 ya. Kemudian untuk D-nya, di pernyataan 1 D-nya kurang dari 1, sana. Kemudian di pernyataan kedua, D-nya kurang dari 0, ke sana. Yang memenuhi keduanya berarti D kurang dari 0. Sehingga kita ambil M-nya lebih dari 1 dan D-nya kurang dari 0. Dalam diagram kartesiusnya berarti kita ambil D kurang dari 0 sama seperti pernyataan 2 tadi. Misalkan minus 1,2 ya untuk koordinat C-nya. Sehingga garisnya seperti ini segitiganya. Kemudian untuk garis Y sama dengan MX plus C-nya, M-nya lebih dari 1 berarti bisa di sini, bisa di sini gitu ya. Ini mau berapapun, kalau gradiennya dari 1 sampai tak terhingga, maka garis ini selalu memotong segitiga A, B, C. Sehingga untuk pernyataan bersama-sama ini 1 dan 2 ini cukup ya. Ini jawabannya ya memotong, ini juga memotong. Sehingga ini bisa memastikan jawabannya adalah ya. Pernyataan ke 1 dan 2 bersama-sama berarti cukup untuk menjawab pertanyaan. Sehingga jawabnya adalah yang C ya. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab, tapi satu pernyataan saja tidak cukup gitu. Bisa dipahami ya? Kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan di komentar. Terima kasih.